Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moden Purba. Pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah Statistik Industri di Fakultas Teknik Universitas Riau Kepulauan Batam. Mata kuliah Statistik Industri ini adalah membahas tentang penerapan statistik lanjutan dari statistik 1 dalam konteks industri dengan berfokus pada distribusi sampling, pendugaan parameter, pengujian hipotesis, uji Chi-kuadrat, serta analisis regresi. Nah, harapan mahasiswa nanti akan dilatih memahami konsep dasar mengaplikasikan rumus-rumus statistik serta menginterpretasikan hasil analisis data dalam pengambilan keputusan. Melalui pembelajaran berbasis kasus dan latihan praktik, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan statistik sebagai alat analisis dalam konteks penelitian pemecahan masalah industri secara kuantitatif dan sistematis. Dari capaian pembelajaran yang pertama akan didapat adalah menerapkan prinsip matematika, sains, rekayasa, dan penyelesaian masalah teknik industri. Capaian yang kedua adalah menganalisis dan menginterpretasikan data untuk pengambilan keputusan teknik industri. Lalu berkomunikasi secara efektif, lisan dan tulisan, dan bekerja sama dalam tim multidisiplin. Sementara capaian pembelajaran mata kuliahnya yang pertama menjelaskan konsep dasar distribusi sampling dan pendugaan parameter, kemudian menghitung, menginterpretasi selang kepercayaan, melakukan pengujian hipotesis satu arah dan juga dua arah, lalu menerapkan uji Chi-kuadrat, menganalisis regresi, korelasi baik secara linear, sederhana, dan juga berganda. Metode pembelajaran dikenal dengan istilah DID itu maksudnya Delivery, Interaction, and Discussion. Delivery itu akan dilakukan secara ceramah, instruktif, baik secara dialog, studi kasus, dan mungkin ada video pembelajaran. Lalu ada interaktif, tanya jawab, latihan soal, dan kerja kelompok. Diskusi itu adalah topik-topik yang diberi dalam mingguan, termasuk dalam pemberian tugas, lalu analisis dan presentasi. Metode penilaian adalah kehadiran itu 20%, tugas menulis ulang materi itu 20%, lalu tugas presensi atau studi kasus ya 20%, ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 20%. Jadi totalnya adalah 100%. Pokok-pokok pembahasannya mulai dari distribusi sampling, pendugaan parameter, pengujian hipotesis, uji Chi-kuadrat, regresi dan korelasi linear, regresi dan korelasi berganda. Referensi yang digunakan adalah buku dari Walpole yang berjudul Probability and Statistics for Engineer and Science. Lalu ada Montgomery and Wagner, The Applied Statistics and Probability for Engineer. Lalu untuk ada juga dari Santoso, mengolah data statistik profesional, dan Sugiono, statistik dan penelitian. Berikut ini adalah contoh bagaimana saya menyampaikan materi statistik 2 di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang. Kita lanjut lagi materi kita untuk statistik industri 2. Hari ini materi kita adalah analisis bivariat. Analisis bivariat ini adalah salah satu juga bagian dari materi Chi-square atau yang disebut dengan Chi-kuadrat. Dan salah satu contoh yang nanti akan menjelaskan ini sesuatu yang industrial sekali. Kalau di dalam industri itu, indikator itu seperti di manufaktur biasanya berbicara tentang
akademis mempengaruhi seseorang kinerja karena dia SLTA, D1, D2, D3 dan seterusnya. Kita bandingkan antara satu dengan yang lain, itu bisa kita lihat apakah dia mempunyai perbedaan. Kemudian ini ada contoh yang berkaitan dengan tabel B, itu namanya 2 ya. Ini contoh menguji apakah ada hubungan makan es buah dengan diare. Kalau dalam rumus ini yang perlu kita lihat adalah kita buat sel-sel maksudnya A, B, C, D. Dengan kondisi seperti ini kita mudah untuk membuat perumusan yang pertama kita lihat ekspektasi. Ekspektasi adalah bagaimana harapan. Yang kondisi kalau misalnya kita makan es buah, kan harapannya enggak diare kan gitu, pasti begitu. Tapi dalam statistik dia tidak seperti itu. Hitungannya adalah mungkin dia dan mungkin dia. Jadi ini tambah ini dikali dengan ini ditambah ini. Jadi kita lihat formulanya. Nah, ini kan A tambah B C dibagi dengan total jumlah pengamatan secara keseluruhan. Hasilnya adalah kita melihat misalnya tadi observasi itu adalah hasil ini. Ini adalah observasi. Kemudian ekspektasinya dengan menggunakan formula tadi itu adalah dengan menggunakan kita dapatkan Demikian perkenalan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.